Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 856 Para Jenius berkumpul. 7 hari kemudian, rombongan domain selatan kuno tiba di kota Loneski. Sepanjang perjalanan, Yu Haotian bersikap lebih pendiam dari sebelumnya, yang membuat semua orang merasa takut. Lin Yun agak terkejut dengan perilaku Yu Haotian. Bagaimanapun, Lin Yun hampir membunuhnya dan memaksanya berlutut. Yu Haotian hanya berbicara secara eksentrik dan menyembunyikan aura pembunuhnya dengan dalam. Jelas, kesabaran Yu Haotian sangat menakutkan. Ketika rombongan tiba di kota Loneski, mereka beristirahat sambil menunggu kedatangan domain lain. Lin Yun tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia menikmati pesona kota. Kota itu megah dan menampung para elit dari semua domain, termasuk banyak ahli alam jiwa surgawi. Selain itu, Lin Yun menemukan bahwa beberapa ahli alam jiwa surgawi telah melalui kesengsaraan mereka. Aura mereka jelas menonjol dan membuat Lin Yun terkejut. Dia menyadari bahwa alam jiwa surgawi tidak ada artinya jika seseorang tidak melalui kesengsaraan. Beberapa hari berlalu dan kedamaian kota Loneski hancur saat domain lain berdatangan. Dengan kedatangan orang-orang baru, rumor menyebar seperti api. Semua orang membicarakan peringkat awan naga mereka masing-masing dengan bangga. Namun, salah satu topik pembicaraan yang paling menarik adalah bahwa Lin Yun memahami maksud pedang spiritual. Bagi semua domain lain, domain selatan kuno tidak ada apa-apanya. Namun, niat pedang spiritual Lin Yun telah menyebabkan keributan besar. Banyak orang bahkan tidak berani percaya bahwa seseorang memahami niat pedang spiritual ketika tidak ada orang lain di alam mendalam yang telah mencapai ini. Bahkan lebih luar biasa lagi bahwa seorang jenius yang begitu mengerikan datang dari domain selatan kuno. Setiap kali Lin Yun mendengar keajaiban dalam suara semua orang, dia hanya tersenyum. Seluruh alam Xuan Huang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalan surgawi. Fakta bahwa setiap orang memilih untuk membagi diri mereka sendiri berdasarkan domain menunjukkan betapa terbatasnya aspirasi mereka. 2 hari kemudian, King Tu muncul dan memanggil semua orang untuk pergi ke Gunung Xuan Huang. Gunung Xuan Huang adalah gunung terbesar yang pernah dilihat Lin Yun seumur hidupnya. Yang mengejutkan, 2 aura Xuan Huang yang sangat besar menyelimuti gunung itu. Aura Xuan Huang menyelimuti gunung dan juga menyebar ke seluruh alam Xuan Huang dalam jumlah yang sangat kecil. Pemilihan kuota akan berlangsung di bagian terdalam Gunung Xuan Huang yang dijaga ketat oleh aliansi suci. Ketika kelompok itu tiba, King Tu memimpin mereka ke tempat duduk domain selatan kuno. Lin Yun penasaran, jadi dia melihat sekeliling. Dia melihat sebuah susunan teleportasi di tengah peron. Itu diukir dengan rune spiritual dan memiliki 8 segmen arai yang bersinar terang. Ketika pemilihan kuota dimulai, kalian akan dikirim ke alam rahasia melalui susunan teleportasi. Mereka yang gagal atau mati akan dikeluarkan dari alam rahasia. Selain itu, 8 lampu dalam susunan tersebut mewakili kuota, kata King Tu. Aturannya cukup sederhana. Lin Yun terkejut ketika dia melihat para jenius dari domain lain. Aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan, dan setiap orang dari mereka mencegah kultivasi mereka memasuki alam jiwa surgawi. Mereka dengan ambisius mengumpulkan kekuatan mereka di alam jiwa surgawi setengah langkah. Beberapa dari mereka bahkan bersinar karena betapa kuatnya akumulasi mereka. Dibandingkan dengan domain lain, domain selatan kuno masih kurang. Namun, tidak ada yang bisa memasuki mata Lin Yun saat ini. Mungkin karena mereka telah menyembunyikan diri dengan baik sehingga tidak ditemukan oleh Lin Yun. Kakak Yun, lihat di sana. Yue Weiwei menunjuk ke suatu arah saat beberapa orang melesat. Ketika Lin Yun menengok, dia merasakan banyak aura yang tertahan. Itu sangat jelas dengan tetua berjubah abu-abu yang memimpin kelompok. Meskipun mereka tampak seperti berasal dari aliansi suci, mereka tampak jauh lebih kuat dari King Tu. Ketika Lin Yun menuangkan niat pedang spiritualnya ke dalam matanya, dia samar-samar bisa merasakan 4 samudera aura di dalam tubuh mereka. Setiap samudera luar biasa besar seolah-olah mengandung energi tak terbatas yang bisa melepaskan tekanan yang sangat besar. 7 jiwa berhubungan dengan 7 lubang. Ketika seorang praktisi Siulian membuka 7 lubang di alam Xiantian, itu mempersiapkan mereka untuk menerima jiwa di alam jiwa surgawi. Dengan setiap jiwa yang terbuka, aura yang tak terbatas seperti lautan akan ditambahkan ke tubuh mereka.
Tetua berjubah abu-abu itu sepertinya telah mencapai jiwa keempat. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya tetua itu jika dia menggunakan 4 samudra aura pada saat yang bersamaan. Perkiraan Lin Yun masih kasar, jadi dia tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan tetua itu. Mereka berasal dari domain barat gunung. Nama orang tua itu adalah Chang Hai dan dia dari aliansi suci. Kamu harus berhati-hati dengan orang di sebelahnya, Zhong Xuan. Dia adalah juara tahun ini dari perjamuan awan naga domain barat pegunungan. King Tu mentransmisikan suaranya pada Lin Yun setelah memperhatikan tatapan Lin Yun. Orang jenius dari domain barat gunung. Lin Yun berpikir dalam-dalam saat dia menatap Zhong Xuan. Aura Zhong Xuan jauh lebih kuat dari Yu Haotian dan memberi Lin Yun sedikit tekanan. Fondasi orang ini sebenarnya lebih kuat dari saya. Lin Yun terkejut. Zhong Xuan telah berada di alam jiwa surgawi setengah langkah setidaknya selama 2 tahun, jadi dia mungkin telah memurnikan mutiara astral dalam jumlah yang tak terpikirkan. Selain itu, sepertinya dia mengembangkan teknik bela diri keberuntungan lebih lama dari yang dimiliki Lin Yun. Lin Yun menyatukan semuanya. Perbendaharaan awan naga turun ke domain selatan kuno kali ini, tapi sudah cukup sering muncul di 4 domain lainnya. Domain lain secara alami memiliki lebih banyak dalam hal teknik bela diri keberuntungan. Namun, teknik bela diri keberuntungan Zhong Xuan mungkin tidak lebih kuat dari sutra pedang langit biru milik Lin Yun. Lin Yun yakin bahwa dia bisa melawan Zhong Xuan meskipun dia hanya mengembangkan teknik bela diri keberuntungannya selama 2 bulan. Merasakan tatapan Lin Yun, Zhong Xuan tersenyum. Sebagai juara dari domain barat pegunungan, dia sudah terbiasa dengan semua orang yang menatapnya. Orang itu adalah Lin Yun, juara domain selatan kuno. Tetua berjubah abu-abu itu mentransmisikan suaranya ke Zhong Xuan. Niat pedang spiritual. Setelah mendengarnya, Zhong Xuan tidak bisa membantu tetapi memeriksa Lin Yun. Jika Lin Yun benar-benar memahami niat pedang spiritual, maka dia tidak bisa menjadi sombong. Sepertinya Yu Haotian bukan satu-satunya orang yang menarik dari domain selatan kuno. Zhong Xuan memberi Lin Yun senyuman sebelum dia memalingkan muka. Dia sepertinya tidak takut dengan niat pedang spiritual Lin Yun. Lin Yun juga menarik kembali pandangannya. Dengan begitu banyak orang jenius berkumpul di sini, dia bisa merasakan atmosfer yang tegang. Tidak butuh waktu lama bagi juara domain utara gundukan untuk tiba. Juara ini tidak lebih lemah dari Zhong Xuan. Dengan 3 domain berkumpul, Lin Yun menyadari bahwa bahkan runner-up dari domain lain pun luar biasa. Jika perbendaharaan awan naga tidak muncul di domain selatan kuno, tidak mungkin Nangong Wanyu dan yang lainnya bisa dibandingkan dengan mereka. Sementara Lin Yun melihat sekeliling, domain lain memeriksa kelompok domain selatan kuno dengan jijik. Di mata mereka, domain selatan kuno tidak berarti banyak. Domain timur kasa juga ada di sini. Seru King Tu. Mata Lin Yun berkilat saat mendengar itu. Dia mendengar bahwa para kultivator dari domain timur kasa sangat kejam karena lingkungan mereka yang keras. Sekte iblis ditemukan di mana-mana dan kehidupan diperlakukan tidak berbeda dengan rumput. Bahkan domain mendalam takut pada mereka yang berasal dari domain timur kasa dan akan menghindari menyinggung perasaan mereka. Domain kasa timur dipimpin oleh seorang pria parubaya berpakaian hitam yang juga berasal dari aliansi suci. Namun, dia bertindak lebih sombong dan menyendiri daripada tetua lainnya. Mata Lin Yun berkilat karena terkejut, karena dia tidak pernah menyangka seorang kultivator iblis menjadi bagian dari aliansi suci. Namun, dia menjadi tenang ketika dia ingat bahwa aliansi suci adalah kekuatan netral. Benar-benar tidak terlalu mengejutkan melihat seorang kultivator iblis. Di sebelah tetua itu adalah seorang pria berpakaian ungu dengan tatapan dingin. Dia tidak memancarkan aura yang kuat, tapi penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Lin Yun bisa dengan jelas merasakan niat pedang yang tak terbatas datang darinya. Namun, pria berpakaian ungu itu tidak menatap Lin Yun. Sebaliknya, dia muncul di hadapan Mu Han dan bertanya, apakah kau Lin Yun? Kau adalah jenius mengerikan dari domain selatan kuno yang memahami niat pedang spiritual. Wajah Mu Han menjadi canggung saat mendengar itu. Karena peningkatan niat pedang spiritual setengah langkahnya, dia tidak bisa mengendalikan niat pedangnya dengan baik. Adapun Lin Yun, dia tidak memancarkan niat pedang apapun karena niat pedangnya berada di alam yang tinggi dan dia bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan. Ini berarti bahkan para tetua aliansi suci tidak akan menyadarinya jika mereka tidak menatapnya dengan jelas. Sudah lama sekali, saudara Yan Mo. Yu Haotian tiba-tiba berkata. Yu Haotian, katakan padaku siapa Lin Yun ini. Aku ingin tahu seberapa kuat jenius mengerikan yang memahami niat pedang spiritual itu.
Yan Mo menatap Yu Haotian dengan dingin. Yu Haotian hanya tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Lin Yun. Bab 857 ujian dimulai. Mengikuti tatapan Yu Haotian, Yan Mo segera mengunci Lin Yun dengan terkejut. Dia tidak bisa mendeteksi niat pedang dari Lin Yun. Namun, dia merasa bahwa Lin Yun jauh lebih kuat dari Mu Han. Kamu benar-benar monster. Cahaya dingin di mata Yan Mo menjadi tenang sebelum dia melanjutkan, aku sekarang percaya bahwa kamu benar-benar memahami niat pedang spiritual. Lepaskan dan biarkan aku mengalaminya. Oh. Zhong Xuan dari domain barat gunung mengenakan ekspresi aneh karena Yan Mo benar-benar menarik kembali aura pembunuhnya. Sepertinya Lin Yun tidak sesederhana yang saya harapkan. Semua orang dari domain timur kasa adalah kultivator iblis, jadi mereka secara alami memiliki temperamen yang buruk. Tapi meski begitu, nadanya tidak ramah dan terdengar seolah-olah dia sedang memberi perintah. Lin Yun, kau dengar itu? Biarkan Tuan Muda Yan Mo mengalami niat pedang spiritualmu. Yu Haotian tersenyum ceria saat dia menatap Lin Yun dengan cahaya dingin yang melintas di pupil matanya. Para jenius lain dari domain timur kasa menatap Lin Yun dengan tatapan tidak bersahabat. Bahkan jika Lin Yun memahami maksud pedang spiritual, dia masih dari domain selatan kuno. Lin Yun tidak berniat untuk menghibur Yan Mo atau Yu Haotian. Faktanya, niat membunuhnya mulai melonjak di matanya karena Yu Haotian benar-benar mulai mengganggunya. Selain itu, dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Yan Mo. Dia tidak terganggu dengan identitas Yan Mo sebagai kultivator iblis atau sebagai juara domain timur kasa, tetapi Yan Mo mencoba membuat masalah. Lin Yun tahu bahwa tidak ada artinya bergerak di sini karena dia tidak bisa membunuh siapapun. Jadi jika Yan Mo mengganggunya, Lin Yun dengan senang hati membiarkan dia mengalami kengerian dari niat pedang spiritual. Melihat sikap acuh tak acuh Lin Yun, wajah Yan Mo menjadi dingin lagi. Kamu membosankan. Sebaiknya kamu tidak bertemu denganku selama ujian atau aku akan menunjukkan padamu bahwa kamu hanyalah sampah. Aku bahkan tidak peduli jika kamu telah memahami niat pedang spiritual. Setelah dia pergi, Mu Han dan yang lainnya merasa lega. Yan Mo terlalu menakutkan dan niat membunuhnya praktis telah menembus tubuh mereka. Yan Mo bukanlah orang yang berlebihan. Dia adalah seorang jenius super dari domain timur kasa. Juara domain mendalam bahkan mungkin bukan lawannya, kata King Tu dengan ekspresi serius. Dia tidak akan berani bertindak sembrono di Gunung Xuan Huang. Namun, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Pada saat ini, langkah kaki terdengar sekali dari pintu masuk. Tidak ada keraguan bahwa para jenius dari domain mendalam akan segera muncul. Orang yang memimpin kelompok adalah pria paruh baya bernama Gao Zhangtian dari Aliansi Suci. Dia adalah tuan rumah utama dari ujian ini dan dia adalah sesepuh terkuat yang hadir. Ketika Lin Yun mengarahkan pandangannya, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Gao Zhangtian adalah seorang ahli alam jiwa surgawi dengan setidaknya 6 jiwa yang terbuka. Sepertinya semua orang ada di sini. Gao Zhangtian dengan santai memandang semua orang dan tersenyum, saya yakin semua orang tahu bahwa jalan surgawi dipenuhi dengan peluang. Sulit untuk mencapai alam jiwa surgawi di alam Xuan Huang. Namun, jika kalian menarik perhatian kekuatan kuat di alam Kunlun, alam Empirean mungkin bukan batas kalian. Kata-katanya menyebabkan api berkobar di hati semua orang karena ini adalah kesempatan yang mereka inginkan. Bagaimanapun, alam Xuan Huang terlalu kecil dan tidak bisa lagi memuaskan mereka. Karena hanya ada 8 kuota yang tersisa, banyak orang yang tidak ditakdirkan untuk masuk ke jalan surgawi. Jadi bisa dibayangkan betapa sengitnya pertarungan itu. Lin Yun berdiri di samping Yue Weiwei dan menatap pemuda berpakaian putih di belakang Gao Zhangtian. Pria ini sangat tampan, setara dengan Nangong Wanyu, yang menarik perhatian banyak orang. Namun, Lin Yun lebih memperhatikan kekuatannya karena dia tidak terlihat lebih lemah dari Yan Mo. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih terkendali. Dia adalah juara dari domain mendalam, Fang Shaoyu. Lin Yun telah mendengar tentang dia dari King Tu. Lin Yun menarik kembali pandangannya dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Tampaknya ujian itu benar-benar jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan karena tidak ada juara yang mudah ditaklukkan. Selain itu, hanya ada 8 kuota. Kemudian, tatapan Lin Yun tertuju pada Yue Weiwei. Kakak Yun, apakah Anda khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan kuota? Yue Weiwei tersenyum dengan mata menyipit. Sedikit, jawab Lin Yun. Jangan khawatirkan aku. Kamu harus tampil dengan baik atau kamu tidak akan bisa mendapatkan kuota, senyum Yue Weiwei. Saat mereka berbicara,
Fang Xiaoyu dari domain mendalam meninggalkan Gao Zhangtian dan berjalan mendekat. Karena para tetua berkumpul bersama untuk membuka susunan teleportasi, para pesaing tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu pasti bunga pemakaman Lin Yun, kan? Dan apakah kamu Yue Weiwei? Kamu memang secantik yang mereka katakan. Fang Xiaoyu tidak hanya mengenali Lin Yun, tapi dia juga tahu tentang Yue Weiwei. Yue Weiwei dan Lin Yun sama-sama bertukar pandang sebelum mereka membungkuk. Sementara itu, Fang Xiaoyu memeriksa Lin Yun sebentar sebelum dia berkata, kamu jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Kau terlalu sopan. Lin Yun berkata saat hatinya tenggelam. Tampaknya Fang Xiaoyu telah mengetahui beberapa rahasianya. Setelah sapaan sederhana itu, Fang Xiaoyu tersenyum dan kembali ke kelompok domain mendalam. Dia kemudian berbicara dengan seorang penatua di antara tim domain mendalam. Jika seseorang memiliki pendengaran yang tajam, mereka pasti akan mendengar keterkejutan Fang Xiaoyu. Fang Xiaoyu telah merasakan bahwa cincin yin yang Lin Yun di istana ungu miliknya telah mengeras. Dia datang untuk memeriksa kekuatanmu, kata Yue Weiwei. Mereka berpikir dengan sangat intens. Jadi bagaimana jika mereka berhasil memasuki jalan surgawi? Itu sudah cukup bagus jika mereka bisa bertahan hidup. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena dia tidak mendengar apa yang dikatakan Fang Xiaoyu, tapi Yue Weiwei sepertinya mendengarnya. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan Yue Weiwei lagi. Adapun jalan surgawi, secara alami lebih penting bagi semua orang yang hadir. Tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini. Susunan teleportasi sudah disiapkan. Saya yakin kalian semua tahu tentang aturannya, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk membicarakannya. Kalian boleh masuk sekarang. Hati banyak orang berdenyut dengan kegembiraan setelah mereka mendengar kata-kata Gao Zhangtian. Detik berikutnya, banyak orang menyerbu masuk ke dalam barisan. Kalian juga bisa masuk, kata King Tu. Oke. Semua orang gugup saat mereka memasuki susunan teleportasi karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Lin Yun menyuruh Yue Weiwei pergi sebelum dia menatap Yu Haotian. Tatapan Yu Haotian dingin dan acuh tak acuh. Saat mata mereka bertemu, Lin Yun tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Dengan sekejap, mereka berdua melangkah ke dalam susunan teleportasi dan diangkut ke tempat uji coba. Ketika semua orang memasuki susunan teleportasi, Gao Zhangtian tertawa, ayo pergi ke puncak untuk menonton. Di puncak Gunung Xuan Huang, ada susunan lain. Namun, yang satu ini lebih kuno daripada yang di bawah. Itu juga memiliki 8 cahaya yang akan memunculkan mereka yang memperoleh kuota. Setelah kedelapannya berkumpul, mereka akan menunggu di sini untuk jalan surgawi. Di bawah kendali beberapa spiritualis aliansi suci, sebuah layar muncul dalam susunan. Semua orang bisa melihat para pesaing dengan jelas. Ketika penglihatan Lin Yun kembali, dia melihat jalan yang luas di depannya. Kedua sisi jalan itu gelap meskipun api berkobar di dinding. Ujian seharusnya sudah dimulai. Lin Yun tahu bahwa ujian itu tidak akan mudah. Ketika dia melangkah keluar, dia langsung merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam rawa. Menarik. Lin Yun tersenyum dan berteriak, 9 transformasi naga biru. Petir ungu mulai bergerak di permukaan tubuh Lin Yun, membuatnya bisa bergerak seperti biasa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, jalan itu bergoyang seperti akan runtuh. Baru setelah dia setengah jalan, jalan itu mulai retak dan runtuh. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat retakan itu menyebar lebih cepat. Merentangkan kedua lengannya, cahaya keemasan meledak dari Lin Yun saat dia melesat ke depan. Dia mengerti bahwa jalan ini sedang menguji fisiknya. Saat dia menerjang maju, dia melihat gerbang perunggu di ujung jalan. Hancurkan. Lin Yun tidak punya waktu untuk pikiran yang tidak berguna, jadi dia melontarkan sebuah pukulan. Tatapannya menjadi tajam karena dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang ada di balik gerbang itu. Dia mungkin akan memasuki pertumpahan darah di mana yang kalah akan tersingkir. Karena ada total 3 tahap, ini adalah tahap pertama yang harus dihadapi Lin Yun. Ayo kalau begitu. Lin Yun bertekad untuk mendapatkan kuota ke jalan surgawi. Saat cahaya dingin melintas di pupil matanya, pukulannya menghancurkan gerbang perunggu menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam pecahan-pecahan itu, Lin Yun melihat sebuah kunci dan meraihnya. Kemudian, dia melewati gerbang dan melihat aula besar tempat 3 orang bertarung. Mereka semua melepaskan aura yang menakutkan saat serangan mereka menciptakan ledakan. Begitu Lin Yun menginjakkan kaki di aula, ketiga orang itu menatapnya dengan dingin. Lin Yun langsung merasakan suasana yang tidak biasa saat dia melihat mereka.
Bab 858 secara paksa melewati panggung. Di puncak Gunung Xuanhuang, para tetua aliansi suci menyaksikan Lin Yun menghancurkan gerbang perunggu. Pemuda dari domain selatan kuno ini sepertinya sedang dalam masalah, senyum tetua domain barat gunung, Chang Hai. Memang, mereka bertiga sepertinya sudah mendengar tentang Lin Yun dan berencana untuk mengeroyoknya. Siapa yang berani meremehkan dia ketika dia menggenggam niat pedang spiritual? Orang ini adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri untuk membawa domain selatan kuno ke tingkat domain lain. Jika itu di masa lalu, tidak ada yang akan memperhatikan juara domain selatan kuno. Ini adalah kabar baik. Biarkan dia tersingkir lebih dulu untuk menyelamatkan orang lain dari masalah. Para tetua dari tiga alam secara alami tidak berdiri di sisi Lin Yun. Ketika King Tu melihat ini, dia menjadi gugup. Jika Lin Yun tersingkir, seluruh domain selatan kuno mungkin akan dimusnahkan. Aula kuno itu diterangi dengan mutiara di langit-langit, yang membuat langit-langitnya terlihat seperti langit berbintang yang tak terbatas. Suasana di aula itu aneh saat tiga orang menatap Lin Yun dengan mata dingin. Beberapa saat kemudian, pemuda berpakaian biru dari Gunung Domain Barat berbicara, "Kau Lin Yun. Ada banyak rumor tentangmu di kota Loneski. Kau adalah orang pertama yang memahami maksud pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi dalam beberapa ribu tahun. Aku sudah mendengar tentang namamu untuk sementara waktu sekarang." Ketika pemuda itu berbicara, Lin Yun langsung mengerti bahwa mereka bertiga akan mengeroyoknya. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Lin Yun menjawab, "Hentikan omong kosong itu. Karena kalian bertiga ingin mengeroyokku, beritahu aku nama kalian. Aku tidak menebang orang tanpa nama." Mereka bertiga sempat tertegun sejenak karena tidak menyangka Lin Yun akan begitu tegas. "Hehe. Kakak, kamu benar-benar orang yang lugas. Aku berada di peringkat kelima di domain barat pegunungan. Namaku Sangguan King Hong." Pemuda berpakaian biru itu menyeringai. Peringkat keempat di gundukan domain utara, Guan Lai. Ketiga di domain timur Kasa, Zhao Yu. Orang yang berbicara terakhir memiliki nada menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ternyata tidak ada satupun dari para jenius domain timur Kasa yang bisa dipaksakan. Jika ini adalah masa lalu, mereka bertiga akan lebih dari cukup untuk menyapu bersih semua jenius dari domain selatan kuno. Namun, mereka bertiga bertindak tidak seperti biasanya berhati-hati dan memilih untuk bergandengan tangan. Bagaimanapun juga, rumor tentang Lin Yun begitu besar sehingga mereka harus bermain aman. Wajah Sangguan King Hong menjadi gelap sebelum dia berbicara dengan senyum percaya diri, "Lin Yun, kamu tidak memiliki kesempatan dengan kami bertiga bekerja sama. Bahkan jika niat pedang spiritualmu kuat, kau tidak memiliki keuntungan melawan kami. Kamu harus menyerah agar kami tidak perlu melukaimu dengan parah." Lin Yun tersenyum pada tatapan dingin mereka, "Maaf atas kesalahpahaman ini. Aku tidak perlu menggunakan niat pedang spiritualku untuk menghadapi kalian bertiga. Jika kalian tidak bisa mengalahkanku dalam 10 jurus, kalian akan kehilangan kesempatan untuk menang." Kesombongan yang luar biasa. Wajah mereka berubah saat mereka melepaskan energi asal kekerasan mereka. Menghunus senjata mereka, mereka langsung mengepung Lin Yun dan melakukan serangan terkuat mereka. Serangan mereka begitu kuat sehingga ruang angkasa tercabik-cabik. Keributan bergema dan meraung di seluruh aula. Lin Yun terkesan dengan kekuatan mereka. Matanya bersinar dan dia bisa melihat semua kekuatan individu mereka. Mereka bertiga sedikit lebih kuat dari Yu Haotian setelah dia keluar dari perbendaharaan awan naga. Namun, itu tidak cukup untuk mengalahkannya. "Enyahlah!" Lin Yun berteriak. Dia berdiri tegak saat dia bersinar dengan cahaya biru ungu. Pada saat ini, dia mengedarkan sutra pedang langit biru dan sutra pedang Ziyuan pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, dua sinar pedang yang cemerlang menyelimuti dirinya saat aura pedangnya yang menakutkan menyebar. Mengepalkan tinjunya, seekor naga bermanifestasi di sekitar lengannya yang bersinar dengan cahaya biru ungu. Segera setelah itu, petir berderak dan angin yang kuat menderu. Tinjunya seperti pedang yang mengandung fenomena dari tiga atribut yang berbeda. Menghadapi serangan Lin Yun, ketiganya bertahan sejenak sebelum serangan mereka mulai retak. Kekuatan Lin Yun lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. Ketika serangan mereka runtuh, wajah mereka menjadi muram dan mereka langsung mundur. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka mengenakan ekspresi serius karena mereka tidak pernah menyangka energi asal Lin Yun begitu besar. Tempat ketiga, tempat keempat, dan tempat kelima. Sungguh sekelompok orang lemah. Lin Yun berkata dengan dingin saat dia memeriksa mereka bertiga. "Sialan. Orang kampung dari domain selatan kuno, tidak ada tempat bagimu untuk bersikap sombong di sini.
Jangan menahan diri lagi. Ayo pergi. Wajah ketiganya menjadi jahat saat mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pedang penghancur bintang. Sangguan King Hong menyerang lebih dulu saat pedang di tangannya mulai berdengung. Cahaya dingin yang menyilaukan bersinar dari ujung pedangnya, yang membuat udara di aula menjadi lambat. Sangguan King Hong memiliki pedang yang brilian dengan niat yang kuat yang bahkan mendistorsi air di sekitarnya. Guan Lai memegang pedang panjang yang menyeramkan dan mendorong niat awannya hingga batasnya. Dia hampir mencapai tingkat niat pedang spiritual dan rasanya seperti dia bisa merobek langit menjadi dua. Adapun Zhao Yu, dia memancarkan cahaya iblis hitam saat otot-ototnya mulai menggeliat. Jelas, tekanan yang datang dari fisiknya mulai tumbuh, yang berarti dia memahami teknik fisik yang kuat. Tebasan pedang Tuan. Lin Yun muncul di depan sangguan King Hong. Menggunakan dua jarinya sebagai pedang, dia menebas udara. Detik berikutnya, aura pedang sangguan King Hong langsung hancur. Lin Yun tidak berhenti di situ dan mengetukkan jarinya, menusuk dada sangguan King Hong dengan aura pedang. Memuntahkan seteguk darah, sangguan King Hong terbang. Tebasan awan mengamuk. Tepat saat Lin Yun mendorong sangguan King Hong ke belakang, Guan Lai menyerbu. Dia tidak akan membiarkan Lin Yun mengatur nafasnya. Kemudian, pedangnya hampir membelah langit menjadi dua saat sinar pedangnya mencoba melahap Lin Yun seperti seekor naga yang ganas. Jentikan hubungan jari-jari ilahi, pedang spiritual. Jari-jari Lin Yun bersinar terang saat dia melepaskan sinar pedang untuk menghentikan pedang yang menakutkan itu. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di aula seperti petir yang bergemuruh. Bagaimana ini mungkin? Guan Lai terkejut dengan adegan ini. Menjentikkan jari ilahi, momen penuh rahmat, pukulan mutlak. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Guan Lai saat dia mengacungkan jarinya. Kelopak bunga Ziyuan di belakangnya berkumpul dan membentuk susunan bunga yang sangat besar. Sinar pedang yang mengandung energi angin dan petir terbang dan menjepit Guan Lai ke dinding. Jurus pertempuran cahaya iblis. Zhao Yu meraung. Saat cahaya iblis mengalir ke seluruh tubuhnya mulai membengkak dan mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Trik yang menyedihkan. Lin Yun memutar tubuhnya di udara dan mengedarkan fisik pertempuran naga biru. Hampir 100 rune naga menggeliat di tubuhnya untuk membentuk binatang purba yang tidak menyenangkan. Saat dia berbalik, tubuhnya telah berubah menjadi naga yang ganas. Mengulurkan tangan dengan telapak tangannya, cakar naga biru terbang ke arah tubuh Zhao Yu. Detik berikutnya, Zhao Yu menghantam tanah dan menciptakan kawah yang sangat besar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong kesakitan saat tulang-tulangnya hampir hancur. Hanya dalam 5 jurus, Lin Yun telah mengalahkan mereka bertiga. Pemandangan ini mengejutkan para tetua di puncak Gunung Suan Huang. Mereka sangat terkejut sampai rahang mereka hampir menyentuh lantai. Senyuman santai yang dulu mereka miliki sekarang membeku. Wajah King Tu juga berubah karena dia telah menyaksikan kekuatan baru Lin Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan mencerna semua hasil panennya dari perjamuan itu dan menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 2 bulan mengasingkan diri. Sepertinya kami telah melebih-lebihkan kalian. Aku bahkan tidak perlu mengeluarkan pedangku, belum lagi niat pedang spiritualku, kata Lin Yun sambil menatap para pecundang dengan dingin. Mereka bertiga dalam keadaan menyedihkan dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Keengganan memenuhi mata mereka karena mereka adalah tokoh-tokoh terkenal di wilayah mereka. Lebih buruk lagi, mereka tidak pernah menempatkan siapapun di domain selatan kuno di mata mereka. Mereka bahkan tidak takut pada Lin Yun ketika mereka mendengar bahwa Lin Yun memahami maksud dari pedang spiritual. Siapa sangka bahwa mereka akan kalah dengan mereka bertiga bekerja sama. Kamu menang. Beberapa saat kemudian, masing-masing dari mereka melemparkan kunci ke arah Lin Yun. Seperti Lin Yun, mereka juga mendapatkan kunci ketika mereka menghancurkan gerbang perunggu. Ketika Lin Yun menggabungkan keempat kunci itu, dia menciptakan sebuah kunci lengkap yang akan membuka tahap berikutnya. Bab 859 Raja-Raja tidak akan pernah bertemu. Penampilan Lin Yun membuat para tetua aliansi suci terkejut karena dia mengalahkan 3 orang jenius dari 3 ranah yang berbeda dalam waktu 5 jurus. Selain itu, dia bahkan tidak menggunakan niat pedang spiritualnya. Sejak kapan ada monster penantang surga di domain selatan kuno? King Tu, Lin Yun baru berusia 18 tahun, kan? Dia seharusnya yang termuda dari kelima peringkat awan naga. Yang termuda berikutnya adalah Fang Xiaoyu dan dia sudah berusia 21 tahun. Kata-kata tetua itu mengejutkan banyak orang saat mereka semua berbalik untuk melihat King Tu. Memang, senyum King Tu. Dia merasa terhibur dengan penampilan Lin Yun.
Meskipun aliansi suci dari berbagai domain bersatu, sangat memalukan untuk bertanggung jawab atas domain terlemah. Di masa lalu, para tetua dari domain selatan kuno semuanya diejek oleh para tetua dari domain lain. Tidak bagus. Anak nakal itu akan bertemu dengan Zhong Xuan dari domainku. Seru tetua dari domain barat gunung. Kata-katanya langsung menarik perhatian para tetua lainnya saat mereka melihat pilihan yang dibuat Lin Yun pada akhirnya akan mengarah ke Zhong Xuan. Jarang sekali ada dua orang juara yang bertemu satu sama lain di tahap ketiga. Ini berarti salah satu dari mereka akan tersingkir. Jika tetua gunung-gunung barat tidak melihat pertarungan Lin Yun sebelumnya, dia tidak akan bereaksi sebesar itu. Tapi setelah menyaksikan kekuatan Lin Yun, wajar jika dia khawatir. Ketika para tetua domain lain melihat pemandangan ini, mereka merasa lega. Siapapun yang menghadapi Lin Yun di tahap ketiga akan dikalahkan selama mereka tidak berada di peringkat 1. Zhong Xuan dari domain barat gunung bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Jika dia tidak bertemu dengan Lin Yun, itu akan memberi tekanan besar pada para jenius lainnya. Karena mereka berdua akan segera bertarung, para jenius lainnya memiliki kesempatan untuk maju satu ronde lagi. Dalam ujian, Lin Yun menggabungkan 4 kunci dan membuka gerbang perunggu ke tahap berikutnya. Apa yang muncul di hadapannya adalah jalan lain yang luas. Namun kali ini, penglihatan dan teknik gerakannya akan diuji. Ada banyak mekanisme tersembunyi di jalan itu karena susunannya. Tidak hanya membutuhkan penglihatan yang sangat baik, tapi mereka juga membutuhkan pemahaman terhadap mekanik. Dengan pemberdayaan niat pedang spiritual, secara alami tidak ada yang bisa dikatakan tentang penglihatan Lin Yun. Namun, dia tidak memiliki pemahaman tentang mekanika. Seni mekanika dibagi menjadi boneka, susunan, dan artefak. Itu adalah seni yang langka dan bahkan spiritualis yang paling kuat pun tidak dapat memahami seni mekanika. Lin Yun membuang waktu untuk melewati jalan setapak itu karena ada 4 gerbang yang berdiri di hadapannya. Jelas, dia akan menghadapi lawan yang berbeda di balik gerbang. Jika seseorang beruntung, mereka akan bertemu dengan lawan yang lemah. Keberuntungan. Sebelum kekuatan mutlak, tidak ada yang penting. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk membuka pintu terakhir yang membuka ke aula yang mirip dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan dengan aula ini adalah lebih luas dan sedikit lebih gelap. Perbedaan ini disebabkan oleh kabut tipis di langit-langit yang menyembunyikan sebagian besar cahaya. Satu perbedaan yang mencolok adalah aula ini sepi, tidak seperti aula sebelumnya. Lin Yun bertanya-tanya apakah dia sendirian. Sementara Lin Yun melihat sekeliling, para tetua di Gunung Xuanhuang merasa cemas. Pertarungan antara dua juara berarti salah satu akan tersingkir. King Tu gugup karena dia tahu bahwa Zhong Xuan bersembunyi di aula. Tak satu pun dari para tetua yang bisa menemukannya karena dia sangat tersembunyi. Ini berarti jika Lin Yun ceroboh, dia akan terluka parah dan kalah dalam pertarungan. Aneh. Lin Yun berkeliaran di sekitar aula dan menyebarkan niat pedangnya. Namun, dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun. Meski begitu, dia merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Jika dia menggunakan mata naga Aurora, dia mungkin bisa melihat beberapa jejak. Apa tidak ada orang di sini? Menggunakan mata naga Aurora akan membuat matanya tidak nyaman untuk sesaat. Lebih penting lagi, dia tidak bisa menggunakannya 2 kali berturut-turut, belum lagi dia harus menyembunyikan beberapa kartu truf. Lin Yun terus berkeliaran di aula dan dengan sengaja mengungkapkan beberapa celah. Celah yang dia ungkapkan sangat brilian dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Lin Yun melakukannya dengan sengaja. 15 menit kemudian, Lin Yun menjadi tenang. Dia yakin tidak ada orang di sini. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa lawannya mungkin masih menjalani ujian, tapi entah mengapa dia masih merasa gelisah. Saat dia hendak bersantai, sebuah lonceng bergema di aula. Dering itu mengguncang gendang telinga Lin Yun dan mengguncang batinnya. Lin Yun segera mengalami penglihatan ganda saat seluruh aula mulai berubah. Saat bel berbunyi, kabut di langit-langit menghilang dan sesosok tubuh muncul. Sosok itu langsung muncul di hadapan Lin Yun. Serangannya sangat cepat, belum lagi suara bel itu membuat Lin Yun tertegun sejenak. Tidak hanya penglihatan Lin Yun yang terganggu, tapi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan niat pedangnya. Tidak mungkin dia bisa mengunci lokasi lawannya. Saat ini, Lin Yun buta, tuli, dan energi asalnya terganggu. Hal yang menakutkan adalah bahwa sosok tersembunyi ini mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak menyerang Lin Yun bahkan setelah dia melihat beberapa celah. Skemanya benar-benar menakutkan karena dia hanya menyerang ketika Lin Yun merasa lega. Itu adalah jurus yang fatal yang bisa langsung membunuh lawannya.
Melihat serangan itu hampir mencapai dahinya, pupil mata Lin Yun berkobar dengan dua api. Pada saat ini, dia telah mengeksekusi Azure Dragon Eyes. Detik berikutnya, kabut di pupil matanya menghilang. Tidak hanya dia bisa melihat siapa yang berada di balik kabut, dia bahkan melihat kelemahan dalam serangan itu. Tapi dengan energi asalnya dan niat pedangnya terganggu, tidak pasti apakah dia bisa menghindari serangan itu. Mengesankan, kamu melihat melalui penampilanku. Ini adalah yang terbaik. Ingatlah bahwa Zhong Xuan dari domain barat gunung adalah orang yang membunuhmu. Zhong Xuan tidak panik bahkan setelah merasakan bahwa Lin Yun telah melihat penampilannya. Dengan seringai dingin, dia menyerang sekali lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Api hitam yang menakutkan meledak dari telapak tangan Lin Yun bersama dengan petir yang tak terbatas. Segumpal api petir hitam yang mengandung aura naga telah muncul di atas tangannya. Ini secara alami adalah nafas naga biru Lin Yun. Senyum Zhong Xuan membeku di wajahnya. Dengan keterkejutan yang melintas di pupil matanya, dia mulai mundur. Saat dia mundur, Zhong Xuan menghancurkan api yang masuk dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi dia masih ternoda oleh gumpalan api naga. Api naga itu langsung menyulut energi asal di sekitar tubuhnya dan mulai menyebar. Dalam sekejap, setengah dari pakaiannya terbakar. Ketika api mendarat di kulitnya, organ-organ tubuhnya ikut terbakar bersama dengan energi asal di meridiannya. Sambil menggenggam kedua tangannya, lebih banyak energi asal yang tak terbatas meledak dari tubuh Zhong Xuan untuk memaksa api naga keluar. Pada saat yang sama, sebuah lonceng kuno yang bersinar muncul di belakangnya. Menghembuskan nafas, api di mata Lin Yun mereda dan digantikan oleh niat pedang yang sangat besar. Saat matanya menjadi intens, energi asal yang kacau di dalam tubuhnya mendidih. Situasinya sangat beresiko bagi Lin Yun, tapi dia tahu bahwa tidak ada satupun dari para juara yang mudah ditaklukkan. Jika dia tidak memiliki begitu banyak kartu truf, dia akan kehilangan nyawanya. Dengan satu pikiran, pupil mata Lin Yun berkedip dingin. Karena Zhong Xuan ingin bermain, Lin Yun tidak bisa disalahkan karena kejam. Dia bertekad untuk membuat Zhong Xuan membayar. Hahaha, anak nakal, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Zhong Xuan memasang ekspresi ceria. Meskipun dia dalam keadaan yang cukup menyedihkan, itu tidak mempengaruhinya. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghadapiku hanya karena dia menghindari upaya pembunuhanku? Menghindari pembunuhan berarti dia memiliki beberapa cara, tapi itu hanya mimpi jika dia pikir dia bisa menang. Semua tetua memusatkan perhatian mereka pada pertarungan antara dua juara. Pada saat ini, mereka semua menahan napas. Selain para tetua aliansi suci, ada beberapa tokoh di puncak gunung. Mereka adalah para jenius yang tersingkir. Ketika mereka menyaksikan pertarungan di layar, mereka memiliki keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa dua juara akan bertarung begitu cepat. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, orang akan menyadari bahwa sebagian besar domain selatan kuno tersingkir. Mereka yang tersingkir adalah Nangong Wanyu, Mu Han, Wu Xiaotian, dan Jiang Ziye. Mereka tersingkir pada tahap pertama dan kedua. Bukankah sudah menjadi aturan umum bahwa raja tidak akan pernah bertemu sepagi ini? Tanya Mu Han. Itu sama seperti bagaimana mereka yang berada di 10 besar tidak akan bertemu satu sama lain di 10 besar sampai beberapa putaran terakhir. Namun, seleksi untuk jalan surgawi tidak peduli dengan hal itu. Saat Mu Han mendengar jawabannya, 3 orang yang dikalahkan oleh Lin Yun berbalik. Sebagai seseorang dari domain barat pegunungan, Sangguan King Hong tidak bisa menahan penghinaannya dan dia mulai mengejek Mu Han, orang udik desa, kau benar-benar tahu bagaimana menghias dirimu dengan emas. Bagaimana bisa juara dari domain selatan kuno dianggap sebagai raja? Bab 860 Jangan pernah mundur. Kata-kata Sangguan King Hong langsung membangkitkan amarah Mu Han. Untungnya, Nangong Wanyu bereaksi tepat waktu dan dengan cepat menghentikan adiknya. Ada banyak tetua dari aliansi suci yang menatap, jadi bagaimana mereka bisa bereaksi dengan santai? Lebih jauh lagi, Mu Han mungkin tidak akan bisa mengalahkan Sangguan King Hong. Jika itu terjadi, Mu Han akan dipermalukan. Pengecut, cibir Sangguan King Hong dengan jijik di matanya. Dia marah karena kekalahannya dari Lin Yun, jadi dia secara alami mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk mempermalukan orang-orang dari domain selatan kuno. Sangguan King Hong tersenyum dengan mata sipit, domain selatan kuno telah menduduki peringkat terbawah selama 1000 tahun sekarang. Tenanglah, orang udik desa. Anda akan segera tahu seberapa kuat juara dari domain barat gunung saya. Bajingan. Mu Han sangat marah,
Tapi dia akan jatuh ke dalam perangkap Sangguan King Hong jika dia melakukan apapun. Ketika Sangguan King Hong melihat betapa marahnya Mu Han, dia merasa senang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilakukan Mu Han. Suasana hati Sangguan King Hong membaik setelah mempermalukan Mu Han. Tetapi tepat pada saat ini, seseorang meludahi wajah Sangguan King Hong, yang langsung membuat wajahnya menjadi gelap. Dia meraung, "Siapa yang meludahiku? Tunjukkan dirimu." Raungannya langsung menimbulkan keributan besar yang menarik perhatian banyak orang. Mu Han dan Nangong Wanyu juga tertegun dan bingung. Siapa yang melakukannya? Keluar. Sangguan King Hong secara alami kehilangan ketenangannya karena dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Saat dia selesai berteriak, lebih banyak ludah mendarat di wajahnya, membuatnya tercengang. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat seekor tupai meludahinya. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Sangguan King Hong langsung kehilangan kesabaran dan menyerbu. Tapi tupai itu terjun ke kerumunan domain barat gunung seperti sambaran petir. Sesekali, tupai itu berbalik dan meludahi wajah Sangguan King Hong lagi. Dalam sekejap mata, Sangguan King Hong telah dipermainkan oleh binatang iblis. Binatang iblis itu bahkan menertawakannya. Ketika Sangguan King Hong mendengar tawa itu, wajahnya menjadi semakin gelap. "Hewan peliharaan siapa itu? Hahaha. Saya pikir itu adalah hewan peliharaan Lin Yun. Aku melihat dia membawanya tadi. Haha, ini sangat lucu." Lihatlah Sangguan King Hong dikacaukan seperti orang bodoh. Tidak hanya dia dikalahkan oleh Lin Yun, tapi dia bahkan diganggu oleh hewan peliharaan Lin Yun. Banyak orang mulai tertawa ketika mereka melihat Sangguan King Hong dipermalukan. "Coba lihat kemana kamu akan lari sekarang." Wajah Sangguan King Hong menjadi hitam saat dia mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Melihat bahwa dia akan mengejar Lil Red bergerak seperti kilat dan mendarat di bahu King Tu. Hal ini langsung membuat wajah Sangguan King Hong berubah dan dengan cepat berhenti. Ketika dia melihat senyum bergigi gingsul Lil Red yang konyol, dia tidak tahan lagi. "Kembali ke sini." Chang Hai meraung. "Tetua, bajingan itu meludahiku." Sangguan King Hong berkata dengan keluhan dalam suaranya. Begitu Chang Hai mendengar jawaban Sangguan King Hong, wajahnya menjadi hitam. "Kembali ke sini. Apa kau tidak cukup membuang wajahmu?" Sangguan King Hong tidak berdaya dan dia berbalik untuk memelototi Lil Red. Tapi ketika dia berbalik, seteguk air liur mengenai wajahnya. Hahaha. Semua orang mulai tertawa saat melihat adegan ini. Sangguan King Hong hampir muntah karena marah, tapi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pada akhirnya, satu-satunya pilihannya adalah pergi sementara Lil Red terkekeh. Awalnya, Lil Red tampak lucu. Tapi ketika ia mulai tertawa, itu membuat semua orang merasa kesal. Insiden antara Sangguan King Hong dan Lil Red hampir tidak mendapat perhatian. Bagaimanapun, semua orang fokus pada pertarungan antara dua juara. Sangguan King Hong masih merasa dipermalukan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menekan amarahnya dan menunggu Lin Yun terbunuh. Kembali ke aula, suasananya padat karena Lin Yun telah kembali ke kondisi puncaknya. Perlahan-lahan, aura pembunuhnya mulai menyebar. "Anak nakal, kamu sepertinya tidak yakin dengan kata-kataku." Zhong Xuan menyipitkan matanya ke arah Lin Yun. "Anak nakal." Alis Lin Yun bergerak-gerak dan dia menampakkan senyuman dingin. "Aku tidak suka kalau orang memanggilku seperti itu. Tapi tidak masalah. Karena kau gagal membunuhku, kau tidak punya harapan untuk pergi lagi." Senyum Zhong Xuan berangsur-angsur memudar dan dia menjawab, "Aku benar-benar diremehkan oleh anak nakal dari domain selatan kuno. Sepertinya kamu tidak tahu posisi seperti apa yang dimiliki domain selatan kuno di alam Xuan Huang. Biar kutunjukkan padamu." Zhong Xuan melayang ke depan dan menghilang ke dalam kabut hitam. Saat Lin Yun melihat sekeliling, kabut hitam menyebar ke seluruh aula. Pada saat ini, aura Zhong Xuan telah menghilang. "Anak nakal, berhenti melihat sekeliling. Aku ada di sini." Sebuah suara datang dari arah kiri. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak berbalik, sebuah dering lonceng bergema di sisi kanannya. Zhong Xuan meremehkan Lin Yun jika dia mengira trik yang sama akan berhasil 2 kali. Mengedarkan sutra pedang langit biru di dalam tubuhnya, kelopak bunga Ziyuan di istana ungu Lin Yun tiba-tiba bergetar. Segera, cincin pedang yang cemerlang bergema. Ketika suara pedang berbenturan dengan suara bel, gelombang kejut yang menakutkan menyebar ke seluruh aula. Ketika gelombang kejut itu meledak, Zhong Xuan muncul dan serangannya menyelimuti Lin Yun. Trik yang menyedihkan. Lin Yun sudah bersiap untuk itu dan mengedarkan seni mengguncang awannya. Dalam sekejap mata, Lin Yun menangkis serangan itu dan membalas dengan selusin pukulannya sendiri.
Setiap pukulannya mengandung aura pedang naga biru yang tak terbatas, yang memaksa Zhong Xuan mundur. Ketika pukulan Lin Yun meledak, Zhong Xuan terlempar jauh dengan keterkejutan di matanya. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan begitu kuat. Lin Yun mencibir sambil melangkah maju. Melihat Lin Yun menyerbu, Zhong Xuan tersenyum aneh saat tubuhnya menghilang ke dalam kabut hitam. Anak nakal, kamu masih terlalu lembut. Sebuah tawa yang menakutkan bergema di belakang Lin Yun. Itu adalah Zhong Xuan yang merentangkan tangannya saat dia mengumpulkan kabut hitam yang sangat besar. Segera, kabut hitam itu menjelma menjadi sarung tangan yang dilapisi dengan paku yang memancarkan kilau yang menakutkan. Sarung tangan hitam itu tidak hanya aneh, tapi juga menyerap semua cahaya di aula dan membuat aula menjadi gelap. Kemudian, Zhong Xuan menyerbu dengan kecepatan yang luar biasa. Pukulannya ditujukan ke kepala Lin Yun. Jika Lin Yun terkena serangan ini, tidak diragukan lagi dia akan terbunuh. Tapi Lin Yun bahkan lebih cepat dari Zhong Xuan. Dia berbalik sebelum Zhong Xuan bisa berubah menjadi kabut hitam. Saat mata Lin Yun bersinar, dia melihat semuanya dengan jelas meskipun kepalan tangan itu terus mengembang di matanya. Aura pedang naga biru abadi. Lin Yun meraung, melepaskan aura pedang yang memenuhi seluruh aula. Seekor naga biru sepanjang 30 meter muncul di belakangnya dengan mata yang bersinar terang dan aura yang memancarkan keabadian. Lin Yun tidak menggunakan niat pedang spiritualnya, tetapi aura pedang naga biru abadi telah melampaui ruang lingkup niat pedang Xiantian. Dengan aura pedangnya, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah dada Zhong Xuan. Zhong Xuan berseru karena Lin Yun bergerak terlalu cepat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah saat keterkejutan memenuhi matanya. Apakah ini maksud dari pedang spiritual? Niat pedang spiritual mungkin kuat, tapi tidak akan sesederhana itu bagimu untuk menghentikanku. Teknik bela diri keberuntungan, seni lonceng surgawi. Cahaya kejam melintas di mata Zhong Xuan saat dia mendorong teknik bela diri keberuntungan kelas menengahnya hingga batasnya. Kemudian, sebuah lonceng kuno muncul di belakangnya. Dia menggunakan lonceng itu untuk menahan aura pedang naga biru abadi milik Lin Yun. Teknik bela diri keberuntungan. Apakah itu yang kau andalkan? Murid-murid Lin Yun berkilat sebelum dia meraung, siapa bilang aku menggunakan niat pedang spiritual? Kau hanya katak di dalam sumur. Ketika Lin Yun mengeluarkan niat pedang spiritualnya, dia tidak menahan diri. Auranya langsung menembus langit-langit, menyebabkan mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Pada saat ini, langit berbintang tampak seperti pecah. Kemudian, aura yang tak tertandingi menyapu tubuh Lin Yun saat seluruh tanah bergetar. Seolah-olah langit dan bumi telah tunduk pada niat pedang Lin Yun. Hanya dengan sekilas pandang, Lin Yun sudah menembus lonceng kuno itu. Sialan. Wajah Zhong Xuan berubah. Di bawah aura pedang yang sangat besar, dia merasakan tubuhnya menjadi kaku. Kemarilah. Lin Yun membuka telapak tangannya dan meraih leher Zhong Xuan. Tidak, tidak, tidak. Mata Zhong Xuan berkilat dengan kengerian saat Lin Yun memegangi lehernya. Sudah kubilang, aku tidak suka kalau orang memanggilku anak nakal. Aku terutama benci jika itu berasal dari sampah sepertimu. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia meninju Zhong Xuan. Saat pukulan Lin Yun mulai meluas di mata Zhong Xuan dipenuhi dengan keengganan. Dia masih memiliki banyak teknik lain, belum lagi dia bahkan belum mendapatkan kuota jalan surgawi. Detik berikutnya, kepala Zhong Xuan meledak. Merasa puas, Lin Yun melemparkan mayat tanpa kepala Zhong Xuan ke samping. Dia tidak merasa kasihan karena jalan bela diri itu brutal. Jika dia tidak cukup kejam, dia akan menjadi orang yang terbaring di tanah. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati Gunung Xuan Huang, semua tetua aliansi suci tercengang. Lin Yun tidak tahu gelombang kejut yang diciptakan oleh tindakannya. Dia hanya melihat gerbang perunggu di depannya dan meninjunya.